Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya, teman-teman pemuda-pemudi? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang pada ibadah pemuda-pemudi. Kita masih dalam situasi ibadah online. Kita bawa dalam doa juga supaya pandemi ini segera selesai. Kita langsung masuk ke dalam doa pembukaan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa pembukaan kita. Doa berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita mau angkat satu pujian ala Roh Kudus.
Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian penyembahan lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan sehabis ini kita langsung doa penyerahan dan saya serahkan ke Bapak hamba Tuhan, Bapak Guru Yesitorus untuk menyampaikan firman. Doa penyerahan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sungguh kami Tuhan mengucap syukur Bapak buat setiap kebaikan-Mu Tuhan boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kasih karunia-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Engkau menolong kami Tuhan, menjagai kami Tuhan, memberkati kami Yesus. Kami percaya Tuhan kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi karena kuasa-Mu Yesus yang bekerja dalam kehidupan kami, karena pertolongan-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu Bapa nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami Yesus mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan pada hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat semuanya Tuhan, karena kebaikan-Mu Yesus. Semuanya karena pertolongan-Mu Bapak, karena Engkau menjagai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, ini ibadah kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sucikan kami Bapak, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Bapak untuk menaikkan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Bapak Allah yang baik, biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pemuda-pemudi GP Sidang Tangerang dimanapun kami berada Bapak, dan apapun kondisi kami Tuhan, Kau mau melihat Tuhan, Kau mau mengetahui Tuhan. Biarlah Engkau melindungi senantiasa Tuhan pemuda-pemudimu ini Bapak. Senantiasa Bapak Engkau ketuk pintu hati kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat, untuk kami boleh setiap pemuda-pemudimu mengambil bagian Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Bapak, tundukkan hati kami Bapak, taklukkan hati kami Bapak, untuk kami boleh taat Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan, serta setia Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Guru Yesitorus Bapak. Biar Engkau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Dalam ibadah kita, ibadah singkat ini, karena ada kegiatan pemilihan juga pemuda nanti, BPH Pemuda, pengurus pemuda-pemudi, di mana pengurusnya, ketuanya sudah menikah, wakil ketuanya juga sudah menikah. Jadi sudah waktunya memang sudah dibentuk untuk dibentuk pengurus yang baru, khususnya di tahun 2021 ini. Firman Tuhan kita buka, kita baca dari Hagai 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Hagai 2 pasal 4, Hagai pasal 2 ayat 4 sampai 9. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan bekerja, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Demikianlah nats bacaan kita pada malam hari ini. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, satu pasal sebelumnya, bangsa Israel ini lupa untuk memperhatikan keadaan bait Allah. Terlalu asik masing-masing bangsa Israel itu dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Apa yang didahului? Rumahnya didahului. Kebutuhan pribadi lepas pribadi, kebutuhan keluarga lepas keluarga didahului. Dan yang celakanya adalah lupa sama sekali dengan bait Allah. Bagaimana bait Allah dibangun apa enggak? Siapa yang mau membangunnya? Siapa yang memikirkannya? Tidak ada. Sampai akhirnya ditegur sama Tuhan, disentil. Di Hagai 1 pasal 2 dikatakan di sini begini firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kalau untuk rumah Tuhan, bisa ntar dulu, bisa tarsok, bisa ntar, bisa besok, kapan-kapan, Belanda masih jauh, banyak sekali alasannya. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan rumah ibadah, tempat pemujian penyembahan Tuhan, dijadikan prioritas yang nomor sekian. Maka datanglah firman Tuhan dengan perataan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Huruf besar rumahnya artinya bait Allah tetap menjadi reruntuhan. Bagus-bagus rumahnya masing-masing, bagus-bagus kepemilikannya masing-masing. Tetapi lupa melihat rumah Tuhan, tetapi lupa melihat apa yang diperlukan dalam pekerjaan pelayanan.
Kita perhatikan dengan baik kehidupan kita. Jangan sampai kita terpleset seperti ini, terlupa kita, terlena kita, terlalu sibuk dengan kepentingan masing-masing, memenuhi kebutuhan masing-masing. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, perhatikan dengan baik, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Perhatikan dengan baik. Ketika hanya keperluan kita, hanya kebutuhan kita saja yang diperhatikan, untuk pekerjaan Tuhan dilupakan, untuk persembahan dilupakan, untuk perpuluhan dilupakan, untuk pembangunan, padahal diberikan rejeki oleh Tuhan, padahal sudah dijagai oleh Tuhan, pekerjaannya dijalani dengan baik. Kita menjadi tangan kanan bos, misalnya kepercayaan bos yang sewaktu-waktu akan lebih mudah untuk naik pangkat, naik golongan, naik jabatan. Diberikan hal-hal yang baik oleh Tuhan tetapi lupa bagaimana memberikan hal yang baik kepada Tuhan. Akhirnya apa katanya? Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Capeknya ampun-ampun, keringat ampun-ampun sampai rontok semua badan misalnya bekerja, tetapi hasilnya sedikit sekali. Perhatikan dengan baik apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memberi yang baik bagi Tuhan? Sudahkah kita bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap perpuluhan yang harus kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah kita bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah Tuhan? Ketika digerakkan oleh Tuhan di hati kita, berikan persembahan itu, berikan perpuluhan itu, berikan pembangunan itu, tetapi dilawannya pura-pura nggak tahu, ntar aja lah, besok aja lah, tarsok nanti. Akhirnya lupa. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Usahanya ampun-ampun dah, luar biasa, tetapi hasilnya nggak ada, sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, tidak hangat, badannya tetap kedinginan, tetap menggigil. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, bayangkan dengan baik ini, perhatikan dengan baik. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi, di dalam kantongnya, yang berlobang, artinya kebocoran terjadi. Niatnya mau nabung banyak, kecelakaan, biaya rumah sakit lebih banyak daripada kebohongan kita kepada Tuhan. Misalnya Tuhan gerakan, kasih persembahanmu misalnya ya, 5.000. Contoh, sudah digerakkan sama Tuhan di hati ini, di pikiran juga selalu terngiang-ngiang, kasih itu persembahan, kasih ucapan syukur itu. Tetapi kita curang. Jangan 5.000 lah, kebanyakan 1.000 aja lah. Akhirnya dikasihlah 1.000. Berbohong sama Tuhan, gak jujur sama Tuhan. Akhirnya lama-lama kebiasaan. Suara dari Tuhan lama-lama gak diperhatikan, lama-lama gak didengar, dianggap biasa-biasa saja. Apa yang terjadi? Pundi-pundinya bocor. Perekonomiannya bocor, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu terjadi. Perhatikan dengan baik. Bisa terlena karena berkat melimpah, bisa. Tuhan, gaji aku sekarang 3 juta. Tunggu dulu nanti dapat 10 juta baru saya kasih persembahan yang lebih banyak. Pas dapat gaji 10 juta akhirnya apa? Beli mobil, beli rumah, misalnya contoh.
akhirnya gajinya, sisa gajinya dari cicilan sama saja. Pas 3 juta nggak beli apa-apa. Gaji 3 juta nggak beli apa-apa. Karena buat kepentingan keperluan pokok tinggal sisa 500.000 sampai 1 juta. Ini contoh. Gajinya naik 10 juta, beli yang lain-lain, lupa sama Tuhan. Akhirnya apa? Sisa bersih gajinya, dipotong cicilan-cicilan, hanya tinggal 1 juta juga. Mulai lagi excuse sama Tuhan, mulai lagi ya alasan lagi sama Tuhan. Tuhan, tunggu gaji aku 15 juta, tunggu gaji aku 20 juta, nggak kesampaian lama-lama. Nggak ada cerita, nggak ada alasan, tunggu nanti gajiku sekian, tunggu nanti pemasukanku sekian. Enggak, bukan ke situ arahnya. Berikan apa yang diarahkan oleh Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Mungkin saya sudahi dulu sampai di sini. Firman Tuhan ini diperhatikan dengan baik, kehidupan kita diperhatikan baik, dengan baik, berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Usahanya ya benar, kerja keras tetap, tapi hasilnya pun juga dapat menjadi lebih baik lagi, bukan hasil yang sedikit. Diberkati Tuhan dengan baik, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, cita-cita kita semua diberkati oleh Tuhan. Tidak digenapi pun cita-cita kita, tidak diiyakan pun cita-cita kita, disediakan yang paling baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita semua tunduk berdoa, kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tunduk kepala. Dengan baik kita juga berdoa di rumah masing-masing. Tetap hargai hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Peringatan Tuhan, teguran Tuhan, apa yang Tuhan katakan bagi kami, apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, baik langsung melalui mimpi, melalui penglihatan kami, baik melalui firman Tuhan yang kami dengar dari gereja, dari hamba-hambamu di GPI Sidang Tangerang ini, ataupun firman Tuhan yang kami dengarkan dari tempat lain, misalnya di media. Tuhan Yesus yang baik, ketika Tuhan berkata-kata kepada kami, Roh Kudus berkata-kata kepada kami, menegur kami untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Ada yang salah yang kami lakukan, mungkin secara tidak sengaja, lalai kami untuk melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, Engkau terus saja, Engkau selalu saja setia kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Engkau selalu baik kepada kami. Engkau tegur dengan baik kami. Kami mengucap syukur atas kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kelemah lembutan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, ajar-ajari kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab kepada Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan inginkan, memperhatikan keperluan Tuhan, keperluan rumah ibadah, keperluan gereja. Kami mulai memperhatikan apa yang diperlukan di dalam pelayanan ini, menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi sumber berkat ketika Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami memohon kepada Tuhan, berkati kami semuanya. Anak-anak-Mu yang masih sekolah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, berkati mereka, berikan hikmat bagi mereka, berikan kepintaran bagi mereka, masa depan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, Engkau memberikan kesuksesan kepada mereka, mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi, mendapatkan nilai yang memuaskan sehingga dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah, pekerjaan yang lebih baik juga Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang bekerja, Tuhan berkati anak-anak-Mu, pemuda-pemudi ini, berkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati mereka, hikmat dari Tuhan turun atas mereka, memberkati mereka, apa yang akan yang mereka lakukan, mereka akan mengerti dengan baik, melakukannya dengan baik, melakukannya dengan luar biasa, sebab Allah kami yang luar biasa ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kemujuran, memberikan kami
kepintaran untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di pekerjaan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati masa depan kami. Cita-cita kami, apa yang kami rindukan, ketika kami ingin merindukan, Tuhan memberkati kami dengan baik, agar kami juga dapat memberkati gereja. Tuhan berkati kami. Ketika kami telah diberkati Tuhan, ingatkan kami. Ingatkan kami, selalu ingatkan kami untuk kami melakukan yang baik kepada Tuhan. Tegur kami untuk kami dapat ingat kepada Tuhan. Kepentingan pelayanan yang ada di gereja ini, Tuhan ajari kami untuk kami memperhatikan itu semuanya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tangerang. Berkati mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya. Mungkin banyak yang terdampak oleh COVID-19 secara ekonomi, secara finansial. Keterbatasan kami, Engkau yang memberkati kami. Dari manapun kami mendapatkan berkat, Tuhan salurkan berkat-berkat Tuhan kepada kami. Bagi mereka yang pengangguran, tidak akan Tuhan biarkan mereka. Tidak akan Tuhan biarkan mereka. Apa yang mereka makan, minum, pakai, Tuhan akan cukupkan bagi mereka semua, bagi kami semuanya. Bagi muda-mudimu juga Tuhan Yesus yang terkena PHK, Engkau memberikan jalan keluar yang baik bagi mereka. Berikan pekerjaan kepada mereka, sehingga juga mereka dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan, keperluan pokoknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Engkau juga memberkati tempat kami bekerja, tempat kami berusaha. Berikan Tuhan Yesus kelancaran. Berikan Tuhan Yesus berkat bagi perusahaan kami, berkembang dan bertumbuh perusahaan tempat kami bekerja. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, keluarga kami, orang tua kami, abang dan adik, kakak-kakak, seluruh keluarga besar kami di rumah kami masing-masing, Engkau memberkati kami, Engkau menjaga-jagai kami. Dalam perlindungan tangan Tuhan kami semuanya, di dalam perlindungan tangan Tuhan kami semuanya. Bala tentara surga berjaga-jaga atas kami, atas seluruh muda-mudimu, jemaat Tuhan, hamba Tuhan GPI Sidang Tangerang. Ibadah yang kami akan lakukan dalam minggu ini maupun minggu depan, ketika kami akan merencanakan ibadah offline, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, dengan gemetar kami meminta kepadamu, memohon kepadamu, Tuhan jagai kami, jangan biarkan terulang. Jangan biarkan terulang Tuhan Yesus, ketika jemaat-Mu tertular beramai-ramai. Kami ingin kami tetap aman. Kami sangat ingin, kami sangat memohon kepada Tuhan, kami tetap aman ketika ibadah offline mulai dilaksanakan. Tuhan Yesuslah yang memberkati kami, menjaga-jagai kami, memberikan kesehatan kepada kami. Demikian juga buat adik kami Gilda, yang dalam hasil tesnya reaktif. Berikan ketenangan bagi adik kami tersebut, berikan ketenangan, kesembuhan yang dari Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari, bilur-bilur Tuhan Yesus yang tercurah di Kalvari, yang telah menyembuhkan banyak orang sakit, yang telah juga menyelamatkan Bapak Pendeta kami dari maut, itu juga yang akan menyelamatkan Gilda. Begitu juga dengan jemaat-jemaat-Mu yang lain yang dalam keadaan sakit. Ibundanya Gilda juga dalam proses pemulihan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, bilur-bilur Yesus yang heran dan ajaib, itulah yang membasuh kami yang sakit. Ibunda dari Jepri juga dalam proses pemulihan. Bilur-bilur Yesus itu, ia juga yang menyembuhkan tangan ibundanya Jeffrey yang mengalami patah tulang. Ajaiblah kuasa-Mu, ajaiblah kuasa-Mu. Nyata kemuliaan-Mu, nyata sinar kemuliaan-Mu dalam pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tangerang, yang mungkin sangat sederhana, terlihat sederhana sekali. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan sinar kemuliaan-Mu atas kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta kami untuk mengakhiri ibadah kami ini. Baik, kita semua sama-sama bersekutu di dalam doa kita, doa akhir kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya,
Haleluya. Amin. Pengumuman mungkin ada dari BPH, kami kembalikan kepada BPH. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Satu pengumuman dari BPH Pemuda Pemudi untuk persembahan kiranya boleh ditransfer ke nomor rekening yang sudah diumumkan saat ibadah umum raya atau saat nanti mengikuti ibadah online. Terima kasih, puji Tuhan.